Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Ernadiari, mahasiswa ITKes Bali, Prodi Sarjana Keperawatan A, NIM 1914201039, tingkat 2 semester 3. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hubungan terapeutik atau therapeutic relationship. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Nah, di sini poin yang akan saya bahas yang pertama itu ada definisi dari hubungan terapeutik, yang kedua ada hal yang diperhatikan dalam hubungan terapeutik, yang ketiga ada tujuan dari hubungan terapeutik, yang keempat ada 5 hal penting dalam hubungan terapeutik. Di sini saya akan membahas definisi dari hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik adalah hubungan interpersonal antara perawat dan klien. Bisa disebut hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengetahuan dalam membina hubungan intim yang terapeutik. Jadi, hubungan terapeutik, perawat menggunakan dirinya sebagai alat untuk melakukan hubungan terapeutik dengan klien. Perawat menggunakan komunikasi baik, verbal maupun non-verbal, untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesembuhan kliennya. Saya akan membahas hal-hal yang harus diperhatikan dalam hubungan terapeutik. Yang pertama, perlu memahami adanya hubungan antara perawat dan klien. Yang kedua, hubungan ini merupakan foundation dari asuhan keperawatan. Yang ketiga, hubungan ini bersifat mutual. Yang keempat, pelaku hubungan ini saling mengenal keunikan diri dan keunikan statusnya sebagai manusia. Yang terakhir, perawat harus benar-benar memahami atas perannya dalam hubungan terapeutik. Selanjutnya, adapun tujuan dari komunikasi terapeutik. Yang pertama, untuk kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua, ada identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga, mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Yang keempat, 5 hal penting dalam hubungan terapeutik, yaitu yang pertama itu ada rapport, yang kedua ada trust, yang ketiga ada respect, yang keempat ada genuineness, yang kelima ada empathy. Pertama ada rapport, yaitu kesan pertama yang muncul setelah kontak pertama dilakukan antara perawat dan klien. Bisa disebut dengan first impression ketika bertemu seseorang. Contohnya tersenyum, menjawab pertanyaan klien dengan jelas dan tidak menyindir. Yang kedua ada trust, merupakan fondasi dari hubungan terapeutik yang baik. Kepercayaan harus diperoleh oleh perawat dari klien. Jadi perawat harus mampu BHSP atau bina hubungan saling percaya dengan klien. Perawat harus menunjukkan sifat caring pada klien seperti menepati janji, jujur, bertanggung jawab, bisa menyimpan rahasia. Yang ketiga ada respect, yaitu peduli atau menghargai. Sikap di mana mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang susah diterima atau perilaku yang kurang baik. Beberapa sikap yang harus ditunjukkan oleh perawat untuk menunjukkan rasa hormat pada klien. Misalnya, selalu menyapa, mengucap salam, menyediakan waktu untuk klien, selalu menjawab pertanyaan klien. Yang keempat ada genuineness, atau sikap apa adanya. Sikap apa adanya dari seorang perawat, sikap di mana perkataan sejalan dengan perbuatan atau perilaku. Sikap tidak berpura-pura di depan klien. Sikap apa adanya adalah salah satu sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk kepercayaan dari klien. Dan yang terakhir ada empati, kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Perawat harus memiliki sifat empati dalam dirinya agar dapat merasakan